Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau anak-anak ibu pada sehat semuanya ya. Buat mamanya, ibu doakan semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu mau tanya nih. Hari ini ada yang tahu tidak? Ada acara apa di sekolah kita? Oh iya, benar sekali. Ada penyuntingan ya kita di sini ya. Hari ini kita ada pentas drama. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Ayo semuanya. Siapa yang tahu judul drama kita hari ini apa? Tanaman yang ada di hutan. Iya, tanaman dan binatang yang ada di hutan. Judulnya ibu kasih tahu ya. Pak Tani yang sombong. Ya. Nah, di dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada pemeran sebagai Pak Tani, Jelaka, Kelinci, dan masih banyak sekali. Nah, sebelum sekarang kita mulai kegiatan ini ya, mari kita berdoa dulu bersama-sama, yakni doa belajar. Angkat tangan semuanya. Acara kita berikutnya. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur, sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat, Pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman Pak petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Tani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang berharap pada Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja. Aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada
membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini? Kelinci menjawab, aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana, kami melihat dari kejauhan tanaman wortel yang sangat subur dan segar. Pak petani pun menjawab, lantas, aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberinya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat tinggi, Pak petani? Semua tanaman itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur? Pak petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini aku yang merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Iya benar, betul itu Pak Tani. Satu tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Tani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Tani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan yaitu seekor jerapah berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan padaku, tanya jerapah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Tani sangat pikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Tani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya, bahkan beliau marah-marah kepada kami dan mengatakan bahwasanya semua itu tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman itu adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman itu adalah rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan agar kita bisa hidup saling berbagi dengan lain. Benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau. Iya betul, itu akan menambah rezeki kita. Sahut ayam juga menimpa. Pak Petani merasa tersudut oleh perkataan jerapah. Hei, beruan sudah. Jerapah, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian hanya seekor hewan yang hanya tahu makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataan Pak Tani. Sahut sapi merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani. Sahut burung. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata,
Terima kasih atas ucapanmu ya. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Dan selang beberapa lama hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekeliling kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebun Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal sekali atas sikap dan semua perkataan yang sudah diucapkan. Andai kata waktu bisa berulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah menjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak ibu, dari cerita drama tadi apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Iya, kenapa tadi Pak Petani ya? Sombong, angkuh, tidak mau membantu binatang yang ada di sekitar di kebunnya. Iya benar. Pertama, kita tidak boleh kikir untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Kedua, kita tidak boleh sombong karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita tidak boleh menghina atau merendahkan makhluk hidup lainnya karena Allah. Kalau kita merendah berarti kita juga merendahkan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melihat penampilan pentas seni dari teman-teman kita ya. Ya, baiklah anak-anak ibu, sudah selesai tadi pentas drama kita ya. Nah, setelah kita bersama-sama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sekali lagi yang keras suaranya. Apa kabar anak-anak muda yang ada di sini? Nah, di kesempatan pagi yang ini, hari berbahagia ini, Bunda mau menceritakan di sini mengenai jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah, ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya Stina. Si raja hutan, saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya. Gimana bunyi suaranya? Halo, perkenalkan nama saya si raja hutan. Saya memiliki tak selang berapa lama melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Ya, tepuk tangan buat kelinci. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan, seperti kami para gajah. Tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung yang panjang, atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Ya, tepuk tangan buat gajah. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aumanku, mereka pasti langsung berlari. Tepuk tangan buat harimau. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jika pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuruyuk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat ayam. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung, sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Bukan buat burung. Aku adalah jerapah. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Tepuk tangan buat jerapah. Nah, dan inilah kami tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangga yang tinggi serta berwarna kuning terang.
Nah, anak-anak bunda semuanya udah kenal kan hewan dan tumbuhan yang ada di hutan? Ya, nanti kalau misalnya yang mau main-main sekitar perkebunan atau di hutan ketemu dengan hewan-hewan dan bunga-bunga yang ada di hutan, jangan dijaga ya kelestariannya, bunganya jangan dipetik. Oke, udah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.